misi yang diusung oleh sekolah kita tentunya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kepada operator mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Operator mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Nah, ini tema untuk MPLS kita di tahun ajaran 2020-2021, yaitu generasi milenial berwawasan global menuju tatanan baru digitalisasi. Nah, Papa nanti proses IT ini sangat berperan di kehidupan yang akan datang, termasuk perkembangan IT, termasuk digitalisasi. Anak-anak mungkin sudah mengetahui, termasuk sekarang ini peran penting daripada teknologi. Nah, seperti apa yang kita lakukan, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa bertemu bertatap muka melalui aplikasi yang namanya Zoom Meeting. Nah, inilah kecanggihan teknologi. Nah, ke depan tentunya IT ini akan merambah di segala sektor, termasuk beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh teknologi. Nah, itu adik-adik peserta didik harus siap, dan adik-adik peserta didik sudah sangat tepat sekali memilih program kalian di bidang teknologi informasi. Nah, kalian sudah tepat sekali menjadi komunitas-komunitas di bagian IT, karena di bagian IT ini mempunyai peluang kerja yang sangat menjanjikan ke depan. Next slide. Nah, awal mula SMK TI Bali Global Badung. Nah, Bapak cerita sedikit ini. Nah, didirikan oleh para pemerhati dan pecinta pendidikan, yaitu Profesor Dr. Imade Bandung, kemudian Dr. Dadang Hermawan, Bapak Dr. Andes Bagus dan Mandiarso, MSI Angka, kemudian Bapak Dr. Andes Made Subadi, almarhum. Nah, beliau tergerak hatinya ini untuk mengembangkan bidang teknologi khususnya di Bali. Nah, yang pertama kali itu muncul adalah ITB Stikom Bali, kemudian berkembang, berdiri pertama kali di tingkat SMK itu adalah SMK TI Bali Global Denpasar yang ada di Citarum. Kemudian berkembang sampai mendirikan 7 SMK, termasuk salah satunya SMK TI Bali Global Badung, yang pada saat ini memasuki usia ke-4 tahun. Tapi Bapak berterima kasih, di usia ke-4 tahun ini masyarakat sangat mempercayai
SMK TI Bali Global. Adapun visi yang kita usung untuk 5 tahun ke depan itu adalah menjadi SMK TI unggulan di Indonesia yang terus-menerus menyelaraskan program pendidikannya dengan dunia usaha dan dunia industri serta lingkungan pendukung lainnya sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten serta berwawasan global. Nah, ini sejalan dengan sistem vokasi yang ada di Indonesia. Jadi sekolah ini selalu berusaha untuk bekerja sama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri. Nah, dalam sistem vokasi dicetuskan itu pernikahan massal, di mana sekolah SMK diwajibkan itu bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri yang bertujuan untuk satu, proses praktek kerja industri peserta didik, kemudian diharapkan mampu memberikan output bagi sekolah berupa kurikulum yang baik, tentunya yang mengarah kepada perkembangan industri. Kemudian yang ketiga, industri mampu memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Nah, itu arahnya nanti. Makanya adik-adik sangat tepat sekali memilih SMK. Peluangnya ke depan itu sangat-sangat luar biasa besar setelah adik-adik tamat SMK bisa langsung bekerja. Sedangkan di luar SMK adik-adik melanjutkan, misalnya di tingkat SMA harus melanjutkan lagi ke perguruan tinggi karena dianggap belum mempunyai skill atau life skill. Lanjut, misinya yang kita usung untuk mencapai visi tersebut adalah satu, mendidik, melatih dan membimbing siswa untuk menjadi seseorang yang kompeten dalam bidang teknologi informasi serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu. Ya, jadi kita selalu mendidik, melatih dan membimbing supaya adik-adik nanti menjadi siswa-siswa yang kompeten di bidangnya. Termasuk ya, tidak boleh dilupakan kita harus mempunyai karakter yang baik. Salah satunya selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak yang terkait dengan berlandasan kepada saling memberi manfaat. Nah, ini kita sudah lakukan. Kita bekerja sama dengan UTB Stikom Bali. Kemudian kita bekerja sama dengan seluruh grup SMK TI. Kemudian kita bekerja sama dengan Ufeng University yang ada di Taiwan. Kita bekerja sama dengan Jiankou University yang ada di Taiwan. Kemudian kita bekerja sama dengan salah satu dunia usaha atau dunia industri yang berlokasi di Singapura, itu namanya Setabike.go.id. Nah, ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi software. Nah, nanti beliau sering datang ke sekolah, ownernya sering datang ke sekolah, namanya Mr. Chris. Beliau selalu memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana aplikasi, perkembangan aplikasi-aplikasi khususnya di kompetensi rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan menyenangkan demi keberhasilan proses belajar mengajar. SMK TI Bali Global Bandung selalu kami arahkan untuk memberikan pelayanan yang prima, baik itu terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian peserta didik, termasuk orang tua. Kalau ini sudah merasa
KTI Balikpapan Bandung ini. Nanti kami harapkan anak-anak itu memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga bisa diasah dan nanti mewakili sekolah bila ada event-event, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Yang keenam, menjadi wadah yang menyenangkan bagi seluruh komponen sekolah, baik siswa, guru maupun karyawan. Nah, ini Pak sampaikan tadi, ya, sekolah itu adalah rumah Anda, ya, rumah adik-adik yang kedua nantinya. Jadi sama seperti prinsipnya, adik-adik berada di rumah itu merasa senang, merasa nyaman dan lain sebagainya. Kami harapkan
nanti adik-adik mengajukan untuk bisa diajukan beasiswa atau beasiswa PIP ini. Nah, selanjutnya ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini diberikan kepada siswa-siswa berprestasi di lingkungan SMK TI Bali Global Bandung. Yang pertama, klaster dari prestasi ini adalah juara umum, ya, 1, 2, 3 di jurusan masing-masing. Nah, ini diberikan pada saat semester 2, ya, atau kenaikan kelas. Juara satunya dapat beasiswa itu SPP gratis selama 3 bulan. Kemudian juara 2-nya SPP gratis selama 2 bulan. Juara 3 umum itu mendapatkan SPP gratis selama 1 bulan. Nah, itu klaster 1. Klaster 2 itu adalah adik-adik yang berprestasi mengikuti perlombaan-perlombaan untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Apabila adik-adik mendapatkan juara 1 dalam lomba tersebut, adik-adik diberikan beasiswa gratis itu selama 3 bulan. Juara 2 itu 2 bulan, juara 3 1 bulan. Untuk tingkat nasional, adik-adik itu mendapatkan beasiswa SPP gratis. Juara 1 5 bulan, juara 2 itu 3 bulan, juara 3 itu 2 bulan. Nah, itu mohon dicatat, ya. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik termotivasi untuk berprestasi di sekolah, ya. Nah, seperti kakak-kakak, adik-adik yang sudah mengenyam pendidikan di lingkungan sekolah ini, ya. Bahkan ada siswa yang selama 17 bulan itu mendapatkan beasiswa gratis
saat ini yang menonjol itu adalah di cabang panahan. Ya, kemarin kita dapat 3 emas, 2 perak. Nah, 2 perak. Itu. Nah, mungkin ada adik-adik yang bakatnya di bidang panahan, nanti bisa diakses di SKT itu. Nah, yang terakhir ini program kesiswaan itu ada yang namanya graduation. Ya. Termasuk juga di sini bagaimana mengakses anak-anak kaitannya dengan unit produksi. Jadi di bidang kesiswaan ini nanti akan memotivasi adik-adik untuk bagaimana peran sertanya mengembangkan unit produksi yang ada di sekolah. Unit produksi di sekolah itu dinamakan CTP unit produksi. Nah, sampai saat ini sudah beberapa proyek yang dilakukan. Kita melakukan instalasi jaringan itu di beberapa villa, ya, termasuk kita juga melayani pembuatan website. Nanti ini pembagiannya ada, adik-adik bekerja, nanti itu hasilnya 40% itu adik-adik terima. Oke, 40% adik-adik terima, 60%-nya nanti di CTP unit produksi untuk kita proses bagaimana melengkapi alat-alat terkait dengan hal tersebut. Oke, lanjut. Nah, ada 12 jenis ekstra kurikuler, ya. Pramuka ini ekstranya peminatan, kemudian ada ekstra bulu tangkis, ekstra tari, ekstra catur, kemudian bahasa Jepang, jurnalistik, broadcasting, kemudian web design, volleyball. Nah, di sekolah sudah disediakan lapangan voli dan setiap tahun kita mengadakan event voli untuk anak-anak SMP. Kemudian ekstra paskibraka, ekstra tabung, dan ekstra sepak bola. Nah, ini 12 jenis ekstra yang untuk tahun ini akan kita tambah lagi menjadi tambah lagi 1, yaitu robotik. Nah, ekstra kurikuler robotik. Nah, nanti kita bekerja sama dengan ITB Stikom Bali untuk hal tersebut. Nah, diharapkan adik-adik nanti yang berminat untuk robotik ini bisa memilih ekstra kurikuler robotik. Lanjut Pak Adi. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan. Nah, itu menerima beasiswa, siswa berprestasi, kemudian ada beberapa kegiatan. Nah, itu lanjutnya ekstra tabung, ya, ekstra tadinya, ekstra pramuka, ya. Nah, untuk pramuka sendiri nanti ada yang namanya persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah, itu diadakan setahun sekali. Nah, nanti kita mencari lokasi untuk melakukan persami tersebut. Nah, itu pentas kemarin anak-anak yang mengikuti ekstra belajar. Nah, lanjut. Nah, di kurikulum itu adik-adik harus mengetahui ini program daripada kurikulum, ya, karena sangat penting sekali terhadap proses perkembangan adik-adik dari segi intelijensinya, perkembangan keilmuannya, ya. Lanjut slide-nya. Nah, ini kriteria kompetensi yang perlu adik-adik ketahui. Peserta didik dinyatakan kompeten jika memenuhi persyaratan ini. Ya, yang pertama, pengetahuan dari aspek pengetahuannya, yaitu sesuai dengan kisi-kisi soal dan teori. Oke. Kemudian dari aspek keterampilan sikapnya, adik-adik harus sesuai dengan indikator yang digambarkan menjadi aspek penilaian pada lembaga observasi. Jadi ini yang dinilai nanti, ya. Aspek pengetahuan adik-adik, ya, sejauh mana adik-adik menyerap daripada ilmu yang diberikan oleh bapak ibu gurunya nanti, ya. Nah, itu nanti diasah dalam kegiatan ulangan harian, ya. Sejauh mana adik-adik mampu untuk mengikuti proses pembelajaran per masing-masing maba. Kemudian
diikuti, termasuk bagaimana adik-adik menyelesaikan proyek itu dilihat dari sikapnya. Oke, dilihat dari sikapnya. Sikap ini penting begitu, ya. Suatu contoh, apa berikan contoh, ya. Apabila diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, ya, diberikan waktu seminggu untuk mengerjakan tugas tersebut, proyek tersebut, ya. Nah, dalam waktu pengerjaannya ada beberapa anak itu mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan limit waktu yang dikerjakan. Tapi hasilnya setelah dinilai itu hasilnya kurang memuaskan, ya. Sedangkan di satu sisi ada siswa yang mengumpulkan tugas, ya, ada siswa yang mengumpulkan tugas itu melebihi batas waktu yang diberikan oleh guru tersebut, ya. Tetapi hasil pekerjaannya lebih baik isinya itu daripada yang mengumpulkan di tepat waktu, ya. Tetapi bukan itu acuannya, ya, bukan itu acuannya. Otomatis siswa yang mengerjakan dengan tepat waktu, walaupun mungkin isi daripada apa yang dikerjakan itu ada salah dan lain sebagainya, ya, tetapi dari segi sikap ini sudah disiplin terhadap waktu, ya, disiplin terhadap waktu. Beda dengan halnya yang terlambat mengumpulkan, ya, tetapi dari sikapnya ini tidak baik, ya, mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu, tidak disiplin terhadap waktu. Bayangkan kalau Anda menjadi seorang dokter, ya, Anda memiliki kemampuan keilmuan kurang, tetapi Anda mempunyai disiplin waktu yang sangat luar biasa. Ada pasien, ya, ada pasien ini sampun kondisinya kritis, ya, kondisi kritis, walaupun Anda belum mempunyai kemampuan yang artinya kemampuan yang masih kurang, tetapi dengan Anda sikap disiplin waktu, Anda bisa mencegah pasien itu untuk mengalami hal yang tidak kita inginkan. Beda halnya apabila ada pasien yang kritis, ya, walaupun Anda pintar, ya, dari segi pengetahuan, tetapi Anda datangnya ini untuk menangani pasien, besok harinya baru Anda datang, keburu meninggal nanti pasiennya, ya, karena tidak dapat penanganan. Makanya sikap itu sangat penting,
gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Ya. Kemudian ruang 8 ruang kelas, 2 lab komputer, ruang OSIS, UKS, dan perpustakaan. Ada ruang penunjang lainnya, itu ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang staf manajemen, ruang unit produksi, kemudian kantin sekolah. Ya. Kamar mandi siswa itu khusus, nanti kamar mandi siswa ada 6 yang terbagi, ya, laki dan perempuan. Nanti
punya seragam PC, ya anak SMK itu punya seragam PC seperti apa yang kalian itu, ya kakak kalian itu. Nah itu seragamnya. Belajar dengan hobi, ya. Kemudian punya banyak teman yang support karena SMK tidak ada sistem ranking, melainkan standar lulusan di mata pelajaran tertentu. Nah itu kalau ingat, tampil kece dengan karya. Nanti anak SMK harus mempunyai banyak-banyak karya, ya, per masing-masing kompetensinya. Lebih banyak praktek dibandingkan teori, ya. Nah, karena nanti ilmu terapan itu 70% akan dilaksanakan di SMK TI Bali Global Bandung, ya. Kemudian selalu berpikir kreatif dan inovatif. Itu mengapa adik-adik harus memilih SMK, dan sudah tepat sekali adik-adik memilih SMK, ya. SMK yang adik-adik pilih pun sudah tepat. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya dari apa yang Pak sampaikan, dengan menyiapkan pembelajaran yang tepat, diharapkan generasi muda Indonesia bisa siap dan percaya diri menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari revolusi industri 4.0. Nah itu, ya, itu kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa nantinya adik-adik harus siap, ya, menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0. Nah pada akhirnya Bapak mengucapkan selamat bergabung bersama kita, ya, SMK TI Bali Global Bandung, ya. Adik-adik harus berbangga diri, ya, menjadi keluarga besar SMK TI Bali Global Bandung. Sekali lagi, adik-adik harus berbangga diri menjadi keluarga besar SMK TI Bali Global Bandung, karena kita di bawah naungan ITB Stikom Bali, ya. Grup kita besar sekali, ya. Nah, memang concern bagaimana mengembangkan teknologi informasi, atau komputerisasi. Nah itu, terima kasih. Mungkin nantinya ada pertanyaan, kami berikan waktu Pak Sinap dulu dengan Om Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pemaparan materinya. Dan untuk mohon maaf untuk anak-anak seluruhnya, sesi tanya jawab yang karena waktu untuk sesi 2 seharusnya Niki udah masuk. Mohon maaf Pak, itu bagus dan biasa atas keselamatan kami. Untuk sesi pertama dari Bapak Kepala Sekolah, karena itu merupakan program dari sekolah, nanti sambil jalan kami masing-masing bidang kesiswaan, sarana, kurikulum dan humas yang akan menambahkan untuk anak-anak. Dan untuk kesempatan ini yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dan mohon maaf kami dari panitia mungkin penyambutannya, dan tentunya akan kami lanjutkan acara ini ke sesi 2. Kalau tidak salah Bapak Ibu Bagus mempunyai untuk Zoom akan saya langsungkan untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Baik, selanjutnya anak-anak akan kita saksikan bersama, kita menyimak materi dari pembicara selanjutnya, yaitu narasumber. Mohon maaf yang sebutkan nama beliau, Bapak Indo Bagus Dharma Biasa. Mungkin admin bisa menampilkan kepada bapaknya sehingga yang bisa serahkan waktu kepada Bapak Indo Bagus Dharma Biasa. Sebelumnya yang ingin menyapa Bapak Indo Bagus Dharma Biasa, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak, mohon maaf sebelumnya kami dari panitia keterlambatan kurang lebih 5 menit Pak untuk dari jadwal yang kami sampaikan. Ya, artinya sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Kepala Sekolah lewat WA pada saya akan
mengakhiri pukul 9.30 dari 8.45 sampai jam 9.30 karena sekarang sudah waktu saya jam 9:05 sampai jam 9.30, berarti cukup 25 menit saja. Saya tidak tapi dari panitia menyerahkan waktu langsung kepada Bapak Ibu Bagus Desa untuk memberikan materi. Kepada Bapak kami persilakan. Saya konsisten bahwa waktu saya tidak akan mengambil waktu yang lain, sehingga jadwal yang diberikan itu sampai 9.30 saya tetap lakukan sampai jam 9.30. Bisa dimulai? Silakan Pak Idrus. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada acara MPLS ini, dari kepala sekolah beserta jajarannya, para tenaga pendidik dan kependidikan, panitia MPLS, dan semua adik-adik siswa SMKTI Bali Global yang baru. Saya diminta untuk memberikan materi tentang kepemimpinan, di mana materi ini memang setiap tahun diberikan oleh pada seluruh SMKTI untuk mahasiswa baru. Sebelumnya secara singkat saya perkenalkan dulu, karena anak-anak itu kan belum mengenal saya. Jadi saya ini adalah salah seorang pendiri SMKTI Bali Global di Bali, yang pertama di Citarum itu. Kemudian selanjutnya kami mendirikan beberapa SMK jumlahnya 7, masuk di Jawa 1 ya. Nah, kemudian saya ketua yayasan Widya Dharma Santi yang membawahi ITB Istiqom Bali Group, dan semua SMK kecuali yang di Abian Semal, SMKTI Abian Semal, di Badung dan di Singaraja saya hanya sebagai pengurus saja. Sedangkan di lain tempat SMK itu saya ketua yayasannya. Nah, kemudian diberikannya materi kepemimpinan pada semua siswa di sekolah saat ini, karena adanya hal yang sangat penting sekali harus dikuasai oleh anak-anak itu, yaitu tentang kepemimpinan. Kenapa harus mendapatkan materi kepemimpinan padahal dia belum tentu jadi pemimpin? Nah, dalam kepemimpinan setiap orang seharusnya memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, setidak-tidaknya kepemimpinan untuk diri sendiri maupun keluarga. Udah dengar semua ya? Bisa dengar ya? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Bisa ya? Artinya kalau suatu saat ya Anda punya jadi pemimpin, begitulah, jadi pemimpin, maka Anda akan menjadi pimpinan yang baik. Kalau Anda menjadi anak buah, Anda akan menjadi anak buah yang baik karena memahami hakikat kepemimpinan. Apa yang diterapkan tentang kepemimpinan kepada Anda akan memahami, oh memang begitulah seharusnya seorang pemimpin. Makanya saya diperlakukan seperti itu. Harus akhirnya saling memahami sebagai bawahan. Memahami hakikat kepemimpinan, pemimpin memahami bagaimana harusnya menghadapi bawahan yang dengan baik. Itu yang semestinya. Makanya semua anak-anak diajarkan ilmu kepemimpinan karena harus mampu memimpin diri sendiri dulu. Kemudian pasti suatu saat siapa tahu akan memimpin orang lain. Sama seperti presiden kita. Siapa nyangka akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Padahal dulunya kan mahasiswa biasa, kemudian tukang mebel, akhirnya terjun ke politik. Siapa sangka ya jadi pemimpin. Nah, inilah diperlukan jiwa ilmu kepemimpinan pada setiap golongan, setiap orang. Nah, pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah aktivitas guna memengaruhi orang. Jadi aktivitas mempengaruhi orang untuk secara sukarela berusaha mencapai tujuan kelompoknya. Jadi ada tujuan tertentu yang harus dicapai. Nah, disinilah diperlukan orang-orang untuk membantu mencapai tujuan. Kalau seseorang sendiri mencapai tujuan, mulai dari merencanakan, menggerakkan, kemudian semua mempertanggungjawabkan sendiri dilakukan, itu namanya manajemen dagang sate.
dari motong kambing dia, buat sate dia, nusuk bikin gulai dia, menyajikan dia, ya, menerima pembayaran dia, semua dia, itu manajemen dagang sate. Kita harus dalam kepemimpinan itu ada pendelegasian wewenang. Makanya di sini ada melibatkan orang lain. Yang variabel utama pemimpinan itu adalah mendistribusikan kekuasaan, kemudian menanamkan suatu pengaruh. Nah, kenapa orang bisa berpengaruh, bisa tidak? Kenapa ada orang, wah, orang ini berpengaruh, orang lain bersedia mengikuti semua arahannya? Ya karena dia memiliki kelebihan, makanya dia berpengaruh, memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Banyak contoh, kenapa ada seorang berpengaruh sekali, orang kok mau ngikut gitu. Apa yang dikatakan semua ngikuti. Kenapa? Karena dia pasti memiliki kelebihan yang orang lain tidak punya. Itulah makanya kalau Anda ingin bisa mempengaruhi orang, galilah kelebihan pada diri sendiri. Kemudian yang pendekatan kepemimpinan kita lakukan gimana? Kita harus, ya, pertama memiliki sifat-sifat sebagai seorang pemimpin. Nah, ini Anda sebagai siswa, dari sekarang mulai introspeksi diri, mengenal diri sendiri. Saya ini bagaimana? Apa yang harus saya tuju? Sekarang sifat saya atau sikap saya bagaimana? Apakah bisa menunjang karir saya ke depan? Apakah bisa saya sukses di kemudian hari? Nah, ini perlu diperhatikan. Pertama itu harus Anda kuat fisik, ya. Fisik itu menunjukkan kalau kuat itu sehat, bisa kemana-mana, tidak dibebani oleh penyakit dan sebagainya. Dan keramahan, seorang pemimpin itu harus ramah, bila perlu bisa menyapa lebih dahulu, dan fleksibel, tidak mau didengar saja, tapi tidak mau mendengar. Nah, ini seorang pemimpin harus ramah, bergaul dengan siapa saja, tidak memandang tingkatan. Kemudian harus memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, IQ, ya, tingkat kecerdasan yang tinggi. Kenapa? Memimpin itu banyak masalah, banyak persoalan. Ini diperlukan suatu kemampuan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi sehingga cepat mengambil keputusan, tidak ragu-ragu, tidak takut-takut, selalu salah dan sebagainya. Nah, di sini diperlukan, tadi dikatakan ada ramah, ya, tingkat kecerdasan yang tinggi, tapi juga harus tegas. Nah, tegas ini bukan berarti kasar. Tegas ini untuk menyatakan bahwa Anda punya satu sikap yang tidak gampang diombang-ambingkan, tidak berubah, tidak gampang dihanyutkan oleh situasi yang tidak baik. Kemudian seorang pemimpin juga harus pandai merenung, tapi dia aktif. Merenung itu artinya dia merencanakan di kepalanya apa yang mesti dilakukan, apa-apa yang disiapkan untuk menghadapi tantangan. Itu yang harus dikuasai. Kemudian stabilitas emosional tapi fleksibel. Artinya di mana dia harus tegas atau di mana dia harus naik emosinya, di mana harus diturunkan. Ini artinya fleksibel, seperti main layang-layang lah. Kapan kita tarik benangnya, kapan kita ulur, supaya layang-layang tetap bisa mengudara. Itu mestinya. Kemudian seorang pemimpin itu harus punya, katanya, keras hati, ya, tapi kooperatif. Keras hati itu artinya punya tekad yang kuat. Harus begini, harus begitu, harus lakukan, jangan lembek, ya. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit mengeluh, itu bukan pemimpin yang baik. Cengeng, ya. Kita itu pemimpin yang benar-benar kuat mental kita. Kemudian popularitas, keaslian, adaptabilitas, ambisi, ketekunan. Nah, di sini harus Anda punya suatu sikap yang harus populer di mata teman-teman supaya teman-teman itu mau mengikuti. Biasanya orang-orang kan selalu tunduk dan mengikuti orang-orang yang lebih populer daripada dirinya. Dan jangan suka meniru, ya, sifat asli lah. Kemudian punya ambisi keinginan, ya. Bukan ambisius, ya, ambisius itu keinginan yang di luar kemampuan itu. Ambisi punya artinya sesuai dengan kemampuan, dan tekun, ya, sedikit-sedikit tidak menyerah. Ada kesulitan sedikit, nah, ada tugas PR sulit, tidak dikerjakan, tapi harus tekun. Ya, batu saja kalau ditetesi air setiap hari, batu itu akan lubang. Kemudian status sosial dan status ekonomi. Nah, status sosial dan ekonomi ini memang relatif, ya. Kadang ada orang seperti Pak Presiden kita, status ekonominya kan dulu
ya, hidup di pinggir kali, ya, miskin zaman dulu, ya. Tapi ternyata bagaimana? Mampu membalik keadaan, ya. Dia balik keadaan, akhirnya menjadi seorang pengusaha, akhirnya menjadi wali kota, gubernur, presiden. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Jangan baru merasa tidak punya apa-apa atau secara ekonomi miskin, akhirnya rendah diri, tidak mau bergaul. Nah, kalau Anda tidak mau bergaul, dengan siapa Anda harus bisa berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya, mampu berkomunikasi. Berkomunikasi ini artinya mampu berhubungan dengan orang lain secara baik, sesuai dengan mekanismenya. Artinya berkomunikasi itu memang ada ilmu tersendiri, ya, ilmu komunikasi. Nah, di sini komunikasi itu artinya adanya hubungan antara satu atau dua orang atau lebih, di mana masing-masing menyampaikan pesan, dan pesan itu diterima dengan baik, dengan cara yang baik. Nah, pesan itu ya substansinya mungkin pesan tertentu, tapi cara menyampaikan itu tidak baik. Cara sangat penting. Misalnya saudara diberikan kado ulang tahun oleh teman saudara atau pacar saudara, tapi caranya dengan cara kasar, dilempar gitu, ini kado. Gimana? Apakah saudara terima? Begitu pula kata-kata. Satu kata saja saudara tidak benar atau salah, itu akan menyinggung perasaan orang. Hati-hati, ya, jangan semua orang dianggap sama, kecuali saudara lahir di hutan, hidup di hutan, kemudian pindah ke kota, ya. Di kota bicaranya tidak sopan, tidak etis dan sebagainya. Orang maklum, oh ini lepasan hutan, ini caranya tidak mengerti. Karena di kota orang didikannya sekarang tinggi-tinggi. Pendidikan di kota, mereka sensitif terhadap kata, harga diri orang tinggi. Tidak bisa sembarangan kita mengucap kata-kata. Coba misalnya Anda kirim WA, salah satu tanda baca saja, ya, itu sudah menimbulkan suatu dampak perasaan orang lain tidak enak, ya. Ini perlu belajar bahwa Anda hidup di kota yang manusianya sebagian besar sudah berpendidikan tinggi. Ya, lain misalnya Anda di hutan teriak-teriak atau maki-maki, silahkan. Ini ada etikanya, apalagi bicara dengan atasan, itu memang perlu suatu etika, kesantunan, harus proporsional dan profesional. Itu mestinya. Nah, jadi perlu dipelajari itu. Ya. Kemudian ada sifat-sifat yang berperan positif dengan perilaku pemimpin itu, misalnya tanggung jawab. Kita tidak bisa lempar batu sembunyi tangan. Kita kalau diserahkan tugas harus bertanggung jawab terhadap tugas kita. Jangan kita kalau hasilnya tidak baik sudah lempar kepada bawahan. Tidak boleh menyalahkan bawahan. Tidak ada selalu gubernur salah satu gubernur di Indonesia, tidak saya sebutkan. Setiap ada kesalahan, ya, pemerintahnya dipimpinnya selalu menyalahkan anak buah. Masa lalu dulu memang begini, ya, selalu menyalahkan. Itu tidak benar, itu harus berani bertanggung jawab. Ya, kemudian punya integritas, punya kepribadian yang baik, artinya bisa dipercaya orang lah. Orang ini punya integritas. Nah, perlu kita percayakan sepenuhnya tanggung jawab kepemimpinan ini kepada dia, karena dia punya integritas, punya kepribadian yang bisa diandalkan. Kemudian percaya diri. Jangan memilih pemimpin yang selalu ragu-ragu pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri diragukan, ya, gimana bisa percaya sama orang lain? Nah, ini perlu diperhatikan bahwa percaya diri itu sangat penting. Kan orang bilang, oh nggak pede kalau nggak pakai baju baru gitu. Nah, ini mestinya pede gitu, bukan baju baru yang menentukan saudara dihormati atau tidak gitu. Kemudian mobilitas. Mobilitas ini artinya gerak cepat, jangan lambat. Ya, selalu geraknya lemot gitu. Itu sekarang zaman sekarang. Kalau Anda tahu, adik-adik ini, zaman revolusi industri 4 ini, yang menang dalam persaingan itu, menang dalam pertarungan bisnis, bukan siapa perusahaan besar akan mencaplok, menginjak perusahaan kecil, tapi siapa yang cepat dia akan dapat. Siapa lebih cepat dia akan unggul dalam persaingan bisnis sekarang ini. Kecepatan perlu. Maka dari itu cara-cara konvensional sering mempersulit kita untuk maju lebih cepat. Kemudian keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini terampil di dalam bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang-orang lain. Kita hidup di suatu, katakanlah, komunitas
di suatu desa atau kampung, RT, RW dan sebagainya, kita di sana harus mampu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan sosial dengan baik, tidak misalnya Anda mengganggu lingkungan yang lain atau menggeber-geber suara motor sehingga mengganggu ketenangan orang lain, atau saudara jarang ikut gotong royong membersihkan selokan dan sebagainya. Itu yang penting. Kemudian sifat-sifat fisik saudara selalu menunjukkan atau menampilkan adalah saudara ini orang yang benar-benar sehat, mumpuni fisik saudara, tidak dalam keadaan sakit. Kalau saudara sakit-sakitan, TBC atau sakit paru-paru yang parah, sakit jantung pemimpinnya, kemudian apalagi kena COVID-19, nah ini akan menimbulkan suatu hal suasana lingkungan yang tidak nyaman bagi lingkungan kepemimpinan itu. Orang akan takut dekat saudara, siapa tahu mati mendadak, nanti siapa tahu saudara pingsan dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian kelancaran berbicara. Berbicara itu akan mencerminkan siapa saudara. Kalau saudara bicaranya selalu tersendat-sendat, selalu kehabisan inspirasi untuk menyampaikan sesuatu maksud lewat kalimat, kata-kata yang tidak diketahui atau perbenaran kata-katanya kurang dan sebagainya, ini sangat membantu sebagai seorang membantu hancurnya kepemimpinan saudara, karena saudara harus lancar berbicara. Bila perlu latihan sendiri di rumah, di kamar latihan orasi ya, bila perlu di kamar sendiri di depan cermin Anda latihan bagaimana gaya saudara kalau Anda berpidato dan sebagainya. Ini penting, cepat tahu suatu saat Anda jadi pemimpin. Jadi pemimpin Anda akan benar-benar diperlukan sekali kemampuan itu. Kemudian sifat-sifat pemimpin menurut Wedwedad ya, seorang pakar manajemen, ya ada 10 sifat. Sama seperti yang dikatakan tadi, adanya suatu energi jasmaniah dan mental. Jadi kekuatan fisik, mentalnya juga tahan mental. Jangan pilih yang cengeng, dikit-dikit mengeluh. Orang tidak suka mendengar orang yang suka mengeluh. Apa saudara suka? Tiap orang teman atau siapa mengeluh, saya datang pasti mengeluh, kesulitan saja, tidak pernah melihat langit ini cerah, tidak pernah melihat malam itu penuh bintang, selalu dilihatnya gelap gulita. Nah, kemudian selanjutnya kesadaran akan tujuan dan arah. Seorang pemimpin harus sadar kemana arah organisasinya, kemana kita harus melangkah. Jadi visi dan misi itu harus dikuasai, harus tahu. Kemudian antusiasme itu artinya secara cepat ya bereaksi kalau ada sesuatu yang terjadi. Soalnya ada teman saudara sakit, pingsan, saudara diam saja, lihat saja, ditonton malahan. Seperti di jalan ada orang kecelakaan, justru sengaja parkir untuk nonton orang yang susah, menderita gitu. Tidak begitu, mestinya langsung tolong. Seorang pemimpin begitu. Jadi kalau ada teman lulus dengan nilai bagus, cari dia, selalu ucapkan selamat ya, kamu lulus, bagus sekali, saya senang, saya bangga ikut mendengarnya, gitu mestinya. Bukan malahan sinis, iri dan sebagainya. Nah, kemudian keramah dan kecintaan ini artinya sebagai pemimpin, baik Anda sebagai seorang pemimpin maupun bawahan, harus mencintai semua lingkungan saudara, ramah pada semua. Jadi begitu yang seharusnya ramah dan mencintai semua bawahan atau teman saudara. Integritas lagi itu juga suatu syarat yang penting, suatu kemampuan pribadi yang bagus. Nah, ini penguasaan teknis lagi. Kalau Anda memimpin suatu organisasi atau lembaga, jangan sampai tidak tahu sama sekali masalah teknis. Misalnya saudara punya perusahaan salon gitu, atau perusahaan sablon, sama sekali saudara tidak tahu bagaimana perusahaan sablon itu nyablon, sama sekali nggak tahu. Jangankan gitu nyablon ya, merencanakan apa yang mau dipersiapkan saja tidak tahu. Nah, ini akan mengakibatkan saudara kurang berwibawa, kurang disegani ya. Penguasaan teknis setidaknya harus dikuasai. Kemudian ketegasan dalam mengambil keputusan. Orang pemimpin itu lebih disegani kalau saudara tegas, terutama dalam mengambil keputusan. Kalau ada keputusan pilihan alternatif A, alternatif B, alternatif C, ragu-ragu. Kalau pilih A nanti begini, kalau pilih B nanti begitu, kalau pilih C begini, begitu, begini. Nah, kalau begitu akhirnya saudara tidak akan
dianggap sebagai orang yang tegas, selalu mencela-mencela, ya. Akhirnya wibawa saudara merosot. Merosotnya wibawa itu karena ulah sendiri, karena tidak mampu menegakkan jiwa kepemimpinan pada yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya ada kecerdasan. Nah, kenapa harus cerdas? Cerdas beda dengan pintar. Ya, cerdas itu mempunyai suatu kemampuan daya pikir yang melebihi orang lain, melebihi kepintaran. Kepintaran bisa dipelajari, baca buku, menguasai, ya dibilang pintar, tapi belum tentu cerdas. Orang cerdas belum tentu pintar, orang pintar belum tentu cerdas. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian keterampilan mengajar. Sebagai pemimpin, Anda harus punya kemampuan keterampilan mengajar teman Anda. Kalau ditanya, gimana ya caranya membuat ini kok begini ya? Oh, begini caranya. Semakin sering saudara ditanya dan sudah mampu menjelaskan, itu makin bagus. Dianggap saudara membimbing mereka, bawahan dianggap membina mereka sehingga menjadi lebih baik. Kemudian kepercayaan. Kepercayaan itu memang mahal nilainya. Di antara sekian ratus orang untuk menjadi pemimpin, belum tentu yang pintar, paling pintar, yang punya titel atau gelar sarjana banyak yang jadi pemimpin, belum tentu. Ini tergantung kepercayaan. Kenapa orang bisa dipercaya, bisa tidak? Nah, itulah kembali ke integritas, ke sifat pribadi saudara. Kalau dikenal jujur, terus terang, dan berani bertanggung jawab, bulat dan sebagainya, orang akan percaya pada saudara. Kalau saudara dianggap selalu mementingkan diri sendiri, mencari selamat saja, mencari enaknya saja, dengan berbagai alasan saudara membela diri dengan pembenar-pembenar, itu sudah jelas orang tahu salah, saudara melakukan pembenar-pembenar. Tapi semakin jelas salah saudara kelihatan kalau melakukan pembenar-pembenar, karena sekarang orang udah cerdas-cerdas, sekarang udah berpendidikan semua. Nah, ini sebelum saya akhiri, karena waktu masih 3 menit, waktu saya 9.30, ya saya selalu on time, karena harga diri seseorang bisa dinilai dari caranya menghargai waktu. Nah, ini seorang pemimpin itu begitu, harus tahu waktu. Ya, harga diri seseorang bisa dinilai dari caranya menghargai waktu. Kalau orang sering terlambat, mengabaikan waktu, tidak mementingkan waktu, harga dirinya lama-lama merosot, tidak dipercaya orang. Paling-paling terlambat, paling-paling begini, nggak ada jam sekian gitu. Itu akan memerosotkan harga diri saudara. Ya. Nah, ada dikatakan begini, seorang pemimpin yang baik tidak akan berkompetisi dengan koleganya, melainkan bekerja sama. Hindarkan politik kotor, isu murahan, tapi gunakan diplomasi. Munculkan ide-ide cemerlang dan hargai teman. Nanti yang terbaik akan menang. Kemudian ada yang mengatakan begini, pemimpin yang berhasil akan selalu mengedepankan kerjasama dalam satu tim. Bukan semuanya dikerjakan sendiri atau semua bergantung kepada pemimpin. Tidak ada delegasi wewenang bagi bawahan. Itu one man show namanya. Kemudian ada lagi, ya, kata-kata yang bisa saudara barangkali bisa catat di dalam hati, dalam pikiran. Di sini dikatakan oleh Muhammad Ali, petinju legendaris itu, di petinju yang zaman mungkin sudah belum lahir adik-adik ini, ya. Dia yang tidak cukup berani mengambil risiko tidak akan meraih apapun dalam hidup ini. Itu kata Muhammad Ali, petinju. Nah, sekarang masih hidup tapi menderita Parkinson, ya. Tidak akan meraih apapun dalam hidup ini kalau tidak berani mengambil risiko. Kemudian ada lagi kata-kata begini, lebih baik segerombolan kambing dipimpin oleh seekor singa daripada segerombolan singa dipimpin oleh seekor kambing. Itu artinya apa? Kalau kambing dipimpin oleh seekor singa, maka kambing-kambing itu akan ikut dia mengaum, akan ikut dia berani, ya, karena pemimpinnya itu singa. Tapi kalau segerombolan singa dipimpin oleh seekor kambing, maka singa-singa yang mengaum itu menjadi ikut mengembek, tidak boleh melampaui kewenangan pimpinannya si kambing, sehingga ikut mengembek. Jadi lemahlah kepemimpinan itu. Makanya pemimpin itu harus sebagai orang seekor singa, berani, tak menyerah, patah semangat, dan selalu bangkit setiap kali dia jatuh. Nah, jadi dikatakan sebagai pemimpin perlu mengetahui 7 prinsip kesuksesan. Pertama, masa lalu tidak sama dengan masa yang akan datang. Nah, itu ingat, masa lalu tidak sama dengan masa yang akan datang. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah keberhasilan. Itu harus prinsip seorang pemimpin
begitu di kepalanya, tidak boleh ada kata gagal. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan saya. Semua yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Setiap hari itu harus baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Tidak ada kesuksesan tanpa komitmen. Kalau Anda tidak ada punya komitmen dalam diri, maka tidak ada kesuksesan. Harus punya komitmen. Saya harus belajar SMKTI Bali Global, harus sukses. Nah, itu kemungkinan besar Anda akan berhasil. Kalau saya mau, saya pasti bisa. Itu kata-kata yang harus ada itu di kepala itu. Kemudian yang terakhir, tidak ada sesuatu yang abadi, namun perubahanlah yang abadi. Jadi semua akan berubah, setiap saat berubah. Saudara harus juga berubah. Jangan seperti hidup di hutan, ya. Kemudian Soekarno mengatakan begini, Presiden pertama Republik Indonesia, bebek ya, berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Artinya kalau Anda burung elang, sebagaimana burung elang berani sendiri, dia akan terbang sendiri karena dia berani, dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan dia berani menghadapi risiko. Nah, itu burung elang. Kalau bebek tidak berani, dia sendiri nyebrang jalan, ya pasti dia rombongan rame-rame, pasti bebek itu. Kalau beraninya rame-rame saja itu bebek. Kalau berani sendiri itu berarti burung elang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dari ini. Maaf waktunya lewat 1 menit 12 detik ya. Selamat siang. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan silahkan Anda tulis, kemudian saat saya akan sampaikan lain waktu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ida Bagus dan Pak Yansa atas pemaparan materinya dan materi yang disampaikan itu pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak ini, dan tentunya ada harapan di dalam penyampaian pemaparan materi. Jadi kepada kami khususnya di SMK TI Perguruan Bandung tentunya secara umum dan kepada calon siswa baru kami di tahun ajaran 2020-2021 ini, dan kepada anak-anak karena Bapak Ida Bagus Darmadiasa masih menyempatkan waktunya. Jadi kepada anak-anak kami persilakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya batasi 3 pertanyaan. Silakan diketikkan di chat terus yang akan sampaikan kepada Bapak Ibu Bagus Darmadiasa. Baik, kepada anak-anak yang ingin menanyakan sesuatu dan hal sebelum dia tutup dengan kesimpulan. Kami staf manajemen di sekolah yang akan menanggapi tentang kepemimpinan langsung kepada Bapak Ibu Bagus yang ditanyakan tentang materinya. Gimana kalau nggak ada saya tinggalkan ya. Baik, ini ada satu Bapak. Ya. Ini satu yang disampaikan ini tentang pemimpin dari kelompok Kalondro namanya Manis. Bila pemimpin itu merasa ragu, sebaiknya apa saja yang dilakukan untuk membuatnya merasa percaya diri kembali? Jika Pak Ibu Bagus dari siswa kami 243 Manis Sankia. Silakan Bapak Ibu Bagus, kami silakan. Ya. Nah, sering kita jumpai ya, kita selalu ragu-ragu mengambil keputusan. Apa yang mesti kita lakukan? Kalau ini gini, begini. Kalau ini begitu, begitu. Semua ada risiko. Hidup ini memang ada risiko. Mati pun apapun ada risiko ya. Risiko itu udah pasti. Sekarang tergantung besar kecilnya dan berani menghadapi. Kalau adik-adik ini suatu saat ada ragu-ragu ngambil keputusan, maka kita harus berhitung. Berhitungnya artinya kalau kita tentukan beberapa alternatif pilihan ya. Pilihan pertama, kalau itu dilakukan apa untungnya, apa ruginya. Kalau alternatif kedua dilakukan, apa untungnya, apa ruginya. Alternatif ketiga, apa untung, apa rugi, sama. Nah sekarang mana yang paling kecil kerugiannya,
itulah yang dilakukan. Mana yang paling besar risikonya, jangan dilakukan. Ya, kalau Anda misalnya mau loncat got gitu misalnya, loncat gotnya cukup lebar. Kalau saya lakukan loncat, saya ragu-ragu loncat, apa berani apa enggak? Kalau saya loncat, risikonya apa? Cemplung di air itu. Kemudian kalau saya tidak loncat, tapi saya membuat suatu jembatan gitu misalnya, atau buat kayu untuk titi, itu orang Bali bilang ya, titian itu, bagaimana risikonya? Risikonya cari kayu. Mana lebih bahaya, risikonya cari kayu apa loncat? Lebih besar risiko loncat. Cari kayu putusannya, cari kayu untuk nyebrang gitu aja. Jadi mana paling kecil risikonya itu yang dipilih, supaya Anda tidak ragu-ragu, karena keputusan harus diambil ya. Sama dengan orang yang menikah, pilih dengan dokter, jadi uangnya banyak, itu pikiran saudara. Sakit gampang, terus risikonya apa? Ya, risikonya bisa terganggu hidup saudara, tiap hari dipanggil ke rumah sakit, lagi anak tidur dipanggil ke rumah sakit. Sekarang mana yang dipilih? Hidup terganggu, dipanggil-panggil terus ke rumah sakit untuk operasi pasien, apa duitnya banyak tapi ditinggal-tinggal? Itu pilih, mana lebih enak menurut saudara, itu sudah pilih. Itu misalnya, analoginya begitu ya. Maka dari itu begitulah cara untuk ngambil keputusan kalau Anda ragu-ragu. Udah ya, mudah-mudahan cukup puas. Terima kasih Bapak tanggapannya. Mohon maaf Bapak, mohon izin masih ada waktu Bapak. Ya, ada waktu, silakan. Ada pertanyaan dari anak-anak juga. Apa yang berkali-kali, ada orang yang membuat berkali-kali kesalahan, apakah kita memberikan kesempatan lagi dari Putri Rahayu? Jadi saya ulangi ya, kalau ada orang membuat kesalahan berkali-kali, terus apakah bisa kesempatan lagi? Bisa apa? Diberikan kesempatan lagi. Oh gitu ya. Nah, kalau orang yang tidak pernah salah, itu pasti orang yang tidak pernah berbuat sesuatu dalam hidup ini. Diam saja. Tapi sebenarnya diam saja terus juga salah itu. Ya, tidak menjalani hakikat kehidupan. Oleh karena itu, berkali-kali salah itu adalah biasa. Berkali-kali gagal itu adalah biasa. Nah, yang penting, satu hal yang paling penting adalah tidak kehilangan semangat ya untuk memperbaiki diri. Tidak kehilangan semangat untuk memperbaiki diri. Itu yang penting. Makanya orang bilang, ya, jatuh 10 kali, bangkit harus 15 kali. Ya, jatuh 10 kali atau 15 kali, bangkit harus 30 kali. Jadi, yang penting seberapa banyaknya dia berani bangkit. Berapa kali dia berani bangkit dari sekian kejatuhan. Jadi, kesalahan itu memang manusiawi, siapa saja bisa salah dalam hal tertentu. Tapi jangan yang sama salahnya. Misalnya sekarang saudara lewat di satu trotoar, ada trotoarnya rusak, kecemplung di sana hari Senin. Besok hari Selasa lagi jalan di sana, lagi kecemplung di tempat yang sama. Kesalahannya sama, 2 kali saja kesalahan sama, itu sama diibaratkan namanya keledai itu. Ya. Kalau kesalahannya berbeda-beda, berkali-kali tidak apa-apa. Sekarang cemplung di got itu, besoknya kebentur pintu, besoknya kejepit pintu, besoknya terpleset di halaman. Asal berbeda-beda kesalahannya, itu tidak masalah. Dalam usaha ataupun hidup kita itu selalu pernah benar, pernah salah. Jadi janganlah berkali-kali salah atau seolah-olah akan salah terus. Tidak. Di balik kesalahan itu dapat pengalaman. Pengalaman itu sangat penting untuk bekal meniti karir dalam kehidupan. Itu ya kira-kira. Baik. Lagi? Masih lagi satu tanggapan, satu pertanyaan yang buka bagus ya. Nah, untuk satu pertanyaan ini, jadi untuk pertanyaan ketiga, karena ini ada hubungannya dengan generasi milenial, ini pertanyaannya, apa kiat-kiat menjadi seorang pemimpin di generasi saat ini? Saya ulangi, apa kiat-kiat menjadi seorang pemimpin di generasi saat ini? Pertanyaan dari Komang India Pramesti. Silakan Pak Gus. Nah, kiat-kiat menjadi pemimpin di zaman milenial seperti ini ya. Pemimpin itu kan harus menjadi panutan, dijadikan contoh oleh orang lain. Itu intinya. Selanjutnya,
dengan harus menjadi contoh. Zaman apapun, milenial pun, nanti di zaman revolusi industri kelima pun, ke-6, ke-7 dan seterusnya, pasti pemimpin itu harus bisa menjadi panutan, harus bisa menjadi contoh. Jadi supaya Anda bisa menjadi contoh dan panutan, supaya efektif memimpin di zaman milenial ini, Anda harus berusaha bagaimana membina, menggali diri semua kemampuan, sehingga Anda menjadi orang yang artinya kuat dalam hal apa? Pengetahuan, kepribadian, ya, kemudian mental Anda kuat, kemudian kreatif, produktif, inovatif. Nah, kalau begitu Anda akan disegani oleh orang-orang bahwa Anda ini patut untuk dicontoh, sehingga kalau Anda memimpin, semua akan jadi percaya pada saudara. Semua percaya karena Anda sudah memberikan contoh. Jangan ngomong saja teori begini, teori begitu, tapi kenyataannya tidak pernah dia lakukan. Ya, itu yang menjadi kunci, yaitu harus menjadi panutan dengan cara memiliki kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak miliki, dan itu bisa diperoleh dari belajar, berjuang. Dan satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup Anda itu untuk menjadi pemimpin adalah tidak kehilangan semangat. Ingat kata semangat, makanya di ITB Istiqom Group itu kalau ketemu, meskipun sore ketemu, tetap ucapannya semangat pagi, malam ketemu semangat pagi, karena semangat itu biasanya lebih berkobar di pagi hari, bukan di malam hari atau siang hari menjelang tidur siang. Itu tidak ada semangat. Malam hari tidak ada semangat. Pagi, makanya selalu diucapkan semangat pagi. Di SMKTI Bali Global Badung pun saya harapkan itu ucapan semangat pagi diviralkan supaya semuanya semangat. Itu yang saya sampaikan. Jadi sekian dulu, gimana? Sudah cukup? Lain kali kalau ada yang ini, ya kalau ada yang berminat yang kepemimpinan kita bicarakan nanti. Ya. Oke, bagus yang Pak Ida bagus. Yang rasa untuk 3 pertanyaan karena yang juga harus sesuai dengan pengarahan dari Bapak, disiplin waktu. Ya. Sudah 9.30. Mungkin Bapak Ida bagus dan Pak biasa ada kesibukan lain harus Bapak ikuti. Jadi untuk anak-anak seluruhnya banyak sebenarnya pertanyaan yang disampaikan lewat chat, namun yang cuma sampaikan 3 pertanyaan dulu yang bisa ditanggapi untuk kesempatan hari ini. Jadi kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih Bapak atas pengarahannya, karena ini kepemimpinan bukan hanya untuk anak-anak kami, termasuk juga kami di panitia dan staf manajemen. Semoga semangat yang Bapak Ibu Bagus dan Mulyasa bangkitkan itu memang nanti bisa kami terapkan di SMKTI Bawal Badung, sehingga sesuai dengan visinya menjadi SMKTI yang unggul. Oke, Bapak Ibu Bagus, kami sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan dan juga penyambutan kami selaku panitia di awal. Dan untuk Bapak Ibu Bagus kami persilakan untuk meninggalkan joint meeting yang kita laksanakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bagus. Baik anak-anak seluruhnya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terus dari Bapak Ido Bagus dan Mulyasa, karena semangat pagi itu selalu harus digelorakan. Jadi semangat pagi kamu jawab luar biasa. Bisa? Kira-kira? Kalau selamat pagi, dia jawabannya pagi. Kalau semangat pagi, jawabannya luar biasa. Bisa? Baik. Selamat pagi. Pagi. Nanti akan saya buka mode-nya, nanti anak-anak supaya masuk suaranya di streamingnya. Kami harapkan anak-anak semuanya menjawab dengan baik dan tidak ada keributan lain. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Pagi.
Pagi. Pagi. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sudah mengikuti kegiatan MPLS di hari kedua ini dengan baik. Dan sebelum saya tutup, anak-anak, karena ini harus saya cek seluruhnya, absensi akan kami cek ulang karena ada tadi yang belum bisa masuk. Terus tolong anak-anak yang masih menggunakan topi, tolong dilepas topinya dulu. Kami cek satu-satu siapa yang rambutnya masih gondrong. Untuk yang perempuan diikat rapi, tidak ada yang diurai rambutnya. Silakan disesuaikan. Tidak ada yang rambutnya masih dicat, karena ini sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Pembina OSISnya akan langsung mengecek anak-anak yang masih rambutnya belum sesuai dengan kata tertib MPLS yang sudah saya sampaikan melalui grup WA. Jadi anak-anak diharapkan tidak ada yang melanggar, dan tentunya seragam yang digunakan itu sesuai dengan arahan dari kami panitia, sehingga apa yang nanti kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, saya ajak games dulu anak-anak. Di SMP ada yang dapat pramuka nggak? Ada yang dapat pramuka nggak di SMP? Tepuk pramuka bisa? Bisa? Oke, sebelum saya tutup untuk pagi hari ini, karena ini juga nanti setelah kegiatan ini diharapkan anak-anak selalu semangat, dan nanti untuk besok ikuti di streaming YouTube, karena yang akan masuk di hari ketiga adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ada kelompok 3 dan kelompok 4 yang ingin masuk, silakan nanti chat Tian di grup, sehingga Tian berizin supaya semuanya nanti di acara penutupan bisa ikut. Kalau yang jadwal kelompok 1 dan kelompok 2 wajib. Kelompok 3 dan kelompok 4 itu Tian berikan kebijakan, boleh di live streaming YouTube ataupun boleh masuk di Zoom-nya. Itu karena besok ada 2 materi yang akan disampaikan sekaligus penutupan MPLS, dan nanti hari Kamis adalah materi kepramukaan dan juga pengumuman serta post testnya nanti di hari Kamis. Baik, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk menutup kegiatan kita pagi hari ini. Anak-anak semuanya duduk siap, gerak. Tepuk pramuka. Saya ulangi, saya ikut juga. Tepuk pramuka. Biasanya ini kalau sekolah ketemu dengan kami panitia staf dan juga panitia OSIS, kegiatan ini kan kami pakai yang gembira. Nanti akan saya bagikan Mars SMKTI di lewat melalui grup lirik daripada Mars SMKTI, akan saya bagikan kepada anak-anak semua, sama himne SMKTI. Jadi diharapkan selama kegiatan MPLS ini anak-anak semuanya tahu lagu Mars dan lagu himne. Jadi nanti pada saat kegiatan-kegiatan di sekolah yang gembira, nanti akan ada sanksi-sanksi kecil, yaitu berupa menyanyikan lagu seperti itu. Jadi anak-anak akan diharapkan sudah hafal semua Mars dan himne SMKTI Bali Global. Saya akan kirimkan juga lagunya langsung, sehingga anak-anak bisa menirukan nadanya, sehingga bisa menyanyikan lagunya dengan baik. Baik anak-anak seluruhnya, hari ini saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita kalian sudah simak dengan baik, dan nanti di post test akan